Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian today? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih dalam cerita mistis pendakian. Kali ini gue akan membacakan sebuah kisah dari Mas Hedar saat solo hiking ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Bermula dari patah hatinya, ia bermaksud untuk menenangkan jiwa. Namun saat pendakian solo hikingnya, Mas Haidar mendapatkan pengalaman mistis pendakian. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini, subrek, dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Satu chat dari teman. Mungkin Tuhan memberitahu kalau dia bukan jodohmu. Jangan terlarut dalam kesedihan. Susul chat teman satunya yang mencoba menghibur. Setahun bersama terasa sia-sia kala harta sudah berkuasa. Dia dengan mudahnya berpaling meninggalkan. Janji tulus hingga pernikahan dipatahkan begitu saja lantaran uang dan tunggangan. Terpuruku menjadi satu, butuh suasana tenang. Makan dan tidur saja menjadi tidak karuan. Pekerjaan pun terganggu dari suasana keruh hati. Sementara senja pun merasup di ujung barat. Ku duduk dengan segala lamunan. Aku perlu ketenangan, ucapku seraya beranjak dari teras depan rumah. Aku pun masuk ke kamar, lalu mengambil semua peralatan pendakian yang tertata rapi di lemari. Keperluanku secukupnya. Tas berukuran besar telah tertata isi peralatan camping. Dar, panggil ibuku dari luar kamar. Iya bu, aku pun menjawab dengan membukakan pintu. Ibu tahu kamu kecewa sama Murni. Tapi tolong nak, jangan ngambil tindakan bodoh. Enggak bu, aku hanya butuh ketenangan, jawabku menunduk mengusap muka. Nak, jangan kau paksa untuk tegar. Ibu tahu kamu sakit hati. Sudahlah, lupakan Murni. Jalanmu masih panjang nak, terang ibuku dengan mengelus pundakku. Iya bu, aku minta izin untuk mendaki gunung ya. Aku perlu menenangkan diri bu. Bantu aku lewat doa ya. Iya, ibu izini. Tapi tolong semua foto Murni kamu buang. Ibu sudah kasih tahu kamu Murni itu bagaimana. Tapi ibu tidak memaksa. Biar kamu belajar untuk memahami dengan sendirinya. Iya bu, aku terlalu berharap sama dia. Maafin aku ya bu. Ibuku salah satu malaikat yang selalu meneduhkan hati. Azan maghrib pun berkumandang. Lalu ku berjamaah di musola dekat rumah. Dan setelah usai sholat, ku cium tangan ibu dan berangkat untuk melakukan pendakian. Sebelum aku berangkat, foto-foto Murni aku bakar. Percuma juga aku menyimpannya. Dia saja sudah bahagia dengan lelaki barunya. Kosong pikiranku. Perjalanan ini tak kunikmati. Sesekali diledeki sesama pengguna jalan, tak kumasukkan dalam hati. Lalu tiba-tiba telepon di kantongku berbunyi. Nama kontak Iwan memanggilku. Halo, kamu mau naik gunung? Iya, ada apa? Sama siapa? Sendiri. Kamu yakin sendiri? Yakin? Kamu tunggu base camp ya. Besok pagi naik bareng aku. Aku susul kamu. Nggak usah maksa. Aku pengen sendiri. Dar, kamu habis putus. Aku tahu jiwamu terguncang. Tolong izinin aku menemanimu. Ya? Iya. Oke, tunggu base camp ya. Aku segera OTW susul. Jawabnya menutup obrolan. Percuma juga dia menemaniku. Malah nanti dia yang bingung karena diamku.
Sementara laju motor kembali kulakukan. Base camp tinggal dekat dan hampir tiba. Setibaku di base camp, jam menunjukkan pukul 9 malam. Ku tengok tidak ada aktivitas pendaki yang bersiap untuk melakukan perjalanan. Hanya ada beberapa petugas yang sedang duduk ngopi di pos registrasi. "Permisi mas, aku Haidar, mau mengisi form pendakian. Apa mau melakukan perjalanan malam mas?" "Enggak mas, nunggu teman. Tapi kalau kelamaan ya aku jalan sendiri," jawabku kala itu. Setelah mengisi dan membayar registrasi, aku pun duduk sebentar untuk mengecek kembali isi dalam carrier. Pukul setengah 10 malam, Iwan belum juga tiba. Dan setelah membeli logistik yang kurang, aku pun duduk lagi dengan menghidupkan rokok. 2 batang rokok masih tak kunjung juga tiba. Jam pun menunjukkan angka 10 malam kala itu. Dengan terpaksa, aku pun jalan duluan. Dengan peralatan pendakian malam yang kusiapkan, aku berpamitan dengan petugas base camp. Setelah beberapa kali perbincangan inti, dari petugas base camp menyuruhku berdiam menanti Iwan. Namun aku sudah tak kuasa menahan kaki ini yang ingin segera untuk melangkah. Dengan bismillah aku ucap dan doa, esok kembali hati yang pulih. Langkah pun kumulai. Tenang, sunyi, kulalui, dibantu sorot headlamp di kepalaku, susuri jalur pendakian menuju pos 1. Dan tak jauh, hanya sekitar 45 menit berjalan santai. Gunung ini sudah sering aku datangi. Aku sudah hafal jalur dan jarak antar posnya. Pikiranku pun tentang Murni mulai terlupakan. Derap langkah kakiku memecah heningnya hutan, yang sesekali ku berhenti menghela nafas, melemaskan kaki dan mulai melanjutkan kembali. Dan tak berapa lama langkahku tibalah di pos 1. Dudukku di shelter dengan air putih yang siap ditenggang. Handphone aku lihat, ternyata sinyal sudah menghilang. Lantas aku matikan dan simpan dalam tasku. Benar-benar tenang. Ya, inilah yang aku mau. Kemudian kulihat langit menembus rimbunnya pohon dengan sinar rembulan. Nyanyian simfoni semesta mengelilingi isi kepala, menemaniku menikmati sebatang rokok. Dan setelah 1 batang habis, aku melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2. Dari jalur terlihat bekas kaki, menandakan banyak pendaki yang menaiki gunung. Singkatnya, setibanya di pos 2, ritual seperti di pos 1 lagi-lagi kulakukan. Namun kala itu terusik dengan suara derap langkah kaki dari arah pos 1. Aku mengamati sembari menyorotinya dengan lampu senter. Lalu terlihat sosok laki-laki berambut gondrong terburai melangkah mendekati. Dari pakaiannya seperti relawan. "Mas," sapa lelaki itu. "Iya mas." Mas itu mengenalkan diri bernama Bowo. Beliau terlihat seperti warga sekitar yang sudah sering naik turun gunung. Darinya, obrolan kecil kami memecah heningnya malam. Aku pun diceritakan kisah pendaki yang lucu-lucu karena sikapnya. Dari obrolan singkat ini, aku menanggap dia orangnya supel, lucu dan juga asik. "Mas mau ke puncak?" tanyaku. "Iya mas, bareng gimana?" "Boleh mas, aku juga sendirian nih." "Solo hiking kah?" tanyanya. "Iya mas, mencari ketenangan akibat masalah percintaan," jawabku sambil menunduk. "Sing sabar yo mas. Ayo jalan lagi, keburu malam," ajak Mas Bowo sembari meninggalkan tempat tersebut. Lantas aku pun segera berdiri dan menggendong tasku. Aku menengok jam sudah 11 malam. Aku pesan sama Mas Bowo kalau nanti bila sampai sebelum jam 1 kita membuka tenda. Dan Mas Bowo hanya mengacungkan jempol, menandakan ia paham yang kupinta.
Sepanjang perjalanan menuju pos 3, Mas Bowo banyak bercerita. Sepertinya dia tahu kalau aku ini butuh hiburan. Maka dia berusaha menghiburku. Walau candaan yang dilontarkan kadang garing, namun aku apresiasi niat baiknya. Dia tanpa memakai bantuan lampu. Namun menurutku, malam kali ini bulan dengan terangnya menyinari sampai atas tanah. Dari semua yang Mas Bowo ceritakan, ternyata ia juga sama sepertiku. Ya, korban sakit hati. Namun wajahnya tidak menunjukkan keterpurukan sepertiku. Malah dia memberiku motivasi untuk segera move on, melanjutkan hidup dan cari penggantinya. Sementara langkah demi langkah, hingga akhirnya pos 3 kami tiba. Jam tangan menunjukkan angka di 12 malam. Mas Bowo duduk dan menghidupkan rokok di mulutnya. Aku pun segera mengikuti dia menghidupkan sebatang rokok dan dilanjutkan mendengarkan wejangan dan juga nasihat darinya. Setelah rokokku tandas, Mas Bowo mengajak lagi untuk melangkah. Sebelum beranjak meninggalkan pos ini, sayu lirih terdengar suara gamelan. Namun lantunan dan ketukannya terasa sedih. Mas, ada suara gamelan. Nikmati saja darsajan semesta, jawab singkat Mas Bowo. Aku pun hanya terdiam dan seperti kerbau yang dilubangi hidungnya, aku dengan mudahnya mengikuti ajakan Mas Bowo. Dan tidak lama melangkah, ada persimpangan jalur. Mas ambil jalur ke sini ya. Kita ngompas menuju pos 4. Ajak Mas Bowo. Iya Mas. Tapi kapan ya ada jalan ini? Ini jalan untuk ranger Mas. Dan aku pun melangkah mengekor Mas Bowo yang seperti sudah hafal betul jalur sini. 1-2 tanjakan kami lalui. Merambat di antara batu dengan bantuannya, aku bisa lewati. Dan benar saja, jalur pos 3 menuju pos 4 yang biasa ditempuh dalam waktu 1,5 jam, kali ini kita libas dengan waktu 1 jam saja. Dan tepat jam 1 kurang, kami pun tiba di pos 4. Vegetasi semakin jarang. Mas Bowo pun duduk dengan senyum, menikmati sinar rembulan yang begitu cerah. Langit malam tanpa mendung. Aku dibantunya untuk membuka tenda. Tenda milikku ini berkapasitas 4 orang, dan niatku mengajak Mas Bowo untuk menginap di dalam tendaku. Dan setelah beres mendirikan tenda, kami pun duduk di depan tenda sembari memasak air untuk menyeduh kopi. Sementara Mas Bowo yang cekatan membakar ranting untuk menjadikannya api unggun. Dengan obrolan kecil kami mampu menghapus keheningan. Mas, kopinya, ucapku sembari memberikan 1 gelas kopi panas. Sebenarnya kamu kenapa malam-malam solo hiking? Tanya Mas Bowo dengan menerima gelas kopiku. Sembari menatap api yang dibuat Mas Bowo, aku pun menceritakan semuanya ke beliau. Malam itu aku pakai untuk mencurhatkan soal perasaanku yang hancur akibat salah tempat menaruhnya. Panjang lebar aku bercerita, Mas Bowo dengan sabarnya mendengarkan. Setelah usai dan aku jelaskan, Mas Bowo dengan menyeruput kopinya menghalakan nafas. Cinta itu rasa yang harus dipupuk dan dirawat. Tapi cinta jangan bodoh. Ada saatnya menempatkan dan meninggalkan. Kalau dia meninggalkanmu, dia bukan yang terbaik untukmu. Cinta itu bertahan, bukan pergi meninggalkan dengan ribuan alasan. Iya Mas, aku juga dulu sama sepertimu. Orang yang aku cintai pergi begitu saja. Bahkan hari pernikahan sudah di depan mata. Dan hingga sekarang aku memutuskan untuk menjadi penghuni sini.
Maksudnya Mas? Ingatlah cinta orang tuamu, sahabatmu, teman-temanmu. Itulah cinta yang sesungguhnya. Iya Mas. Malam itu entah kenapa begitu damai di mata, melihat gemerlapnya lampu kota ditemani orang yang bisa mendudukkan hati. Sebatang dua batang rokok pun habis. Kulihat jam menunjukkan angka 2 kurang. Kini saatnya aku merebahkan tubuh di dalam tenda. Mas, mari tidur. Tugasku belum selesai, Dar. Aku mau naik dulu. Mau lanjut ke puncak. Ini Mas, aku ada senter. Aku bawa serep. Nggak usah. Bulan selalu menemani jalanku yang tanpa arah. Masa tanpa arah? Katanya mau ke puncak. Ini Mas, jangan ditolak demi keamanan. Jawabku memaksa memberi pinjaman lampu senter. Ya udah, besok ketemu lagi ya. Aku tunggu di pos 2 saat malam. Jawab Mas Bowo. Dalam kesendirianku, kulihat sorot lampu Mas Bowo yang berangsur menjauh dari tenda. Karena sudah mengantuk, segera aku masuk ke dalam tenda dan memakai sleeping bag untukku mengistirahatkan badan. Namun baru beberapa jam kemudian, Dar, terdengar suara yang memanggilku. Aku pun keluar dari sleeping bag, kemudian membuka tenda. Alhamdulillah, kamu di sini. Loan, kamu nekat nyusul aku malam-malam. Iya, aku ditemani sama Mas Ridwan, orang base camp. Jawabnya. Dan dengan segera mereka pun masuk ke dalam tenda. Sementara jam di tanganku menunjukkan angka 3 pagi. Lantas aku bertanya ke Iwan, kenapa bisa naik dengan Mas Ridwan? Ternyata setelah aku berjalan memasuki hutan tak berapa lama, Iwan tiba dan menanya di pos registrasi. Dia pun diberitahu kalau aku menantinya. Namun ketika mau berangkat, Mas Ridwan mengajukan dirinya untuk menemani Iwan menyusulku. Dan setelah mengobrol sebentar, aku pun mengajak mereka untuk segera tidur. Alarm pun berbunyi. Subuh telah tiba. Segera aku menghadap kiblat untuk menunaikan panggilannya. Wan, nanti kalau di puncak ketemu sama orang yang bernama Bowo, bilang aja aku tunggu di tenda. Kamu beneran gak mau ikut? Enggak lah, aku mau di sini aja. Bowo siapa Mas? Tanya Mas Ridwan. Namanya Bowo. Baik orangnya. Oh, iya Mas. Ya udah, jawab Mas Ridwan. Dan kala mereka berdua bersiap meninggalkanku, aku hanya memasak mie untuk sarapan dan akan menghabiskan banyak waktu di pos 4 ini. Siang hari hingga sore kuhabiskan untuk menelaah kata-kata Mas Bowo yang menurutku nasihat untuk kedepannya. Ya, aku harus pikir matang-matang. Apa iya gara-gara cinta aku jadi bodoh? Aku masih bisa cari yang lain, bahkan yang lebih dari dia. Ibuku yang memberikan segudang cinta, temanku yang menunjukkan kasih sayang, dan semua orang yang baik kepada aku, seperti Mas Bowo dan juga Mas Ridwan. Dari situ aku bisa menata hatiku. Kejiwaan yang terguncang sebelumnya sirna, kembali suci merasuki jiwa. Aku pastikan cukup kali ini saja seperti ini. Selebihnya aku harus cerdas dan berhati-hati memberikan hati. Sementara 1-2 rombongan turun kembali ke tempat asalnya, Iwan dan Ridwan belum juga muncul tiba di tenda. Aku pun mencoba menyibukkan diri memasak lagi. Sementara jam tanganku menunjukkan angka 3, namun masih belum juga datang kedua orang ini. Dan dari arah atas ada suara hentakan kaki lumayan banyak. Dan ternyata itu Iwan dan Mas Ridwan yang sedang menolong salah satu pendaki yang kakinya sedang terkilir. Rombongan ini ada 4 orang dan si Mbak itu wanita satu-satunya.
Karena sudah dipastikan Mbak ini tidak bisa berjalan, hingga Mas Ridwan sebagai petugas basecamp memberi solusi untuk menggendong. Mas Ridwan pun meminta tolong tas kecil yang ia pakai untuk dibawakan. Karena aku dan Iwan membawa keril yang besar, kami pun menyuruh mereka duluan. Dan setelah membongkar tenda dan membersihkan sisa sampah, aku dan Iwan pun turun menyusul rombongan Mas Ridwan. Sementara matahari kembali ke peraduannya, jam aku tengok sudah hampir maghrib. Langkah kakiku yang tidak begitu cepat, akhirnya aku minta Iwan meninggalkanku. Sebab aku tahu Iwan, kakinya yang celeng bila menuruni gunung. Maka aku persilahkan dia untuk berlari menyusul rombongan. Malam pun mulai tiba. Penglihatanku mulai terbatas. Aku berhenti memakai headlamp, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pos 2, aku pun berhenti sejenak untuk minum. Namun dari arah atas terdengar langkah lari orang yang sedang menuruni gunung. Dan ternyata itu Mas Bowo. "Mas," ucapku. Tapi dia tidak melihatku. Aku pun langsung segera menyusul Mas Bowo yang tadi turun dengan sedikit berlari. Hingga 2 belokan, akhirnya kesusul juga Mas Bowo. Dar, tadi di mana? Kok aku nggak lihat?" tanya Mas Bowo. "Aku tadi di pos 2 Mas, apa nggak lihat?" "Oh, aku nggak lihat. Fokus tadi Ridwan gendong orang, jadi aku mau susul." "Loh, emangnya kenal sama Mas Ridwan?" "Iya," jawabnya sambil melangkah. Lantas aku pun mengekor di belakang Mas Bowo di tengah gelapnya malam. Namun setelah melewati pos 1, langkah kaki Mas Bowo terhenti. "Kenapa Mas? Ayo sebentar lagi." "Ini sentermu," jawab Mas Bowo sembari memberikan senter yang semalam aku pinjami. "Kamu turun dan pulanglah. Aku mau ke tempat terakhirku." Aku masih dengan kebingungan melihatnya berjalan masuk ke semak, tepat di bawah pohon yang ada tali terputus menggantung ke bawah. "Jangan ikuti jejakku," jawab Mas Bowo menoleh ke arahku dengan leher yang masih terikat bekas tali. Astagfirullah. Aku pun langsung berlari meninggalkan Mas Bowo. Lari semakin kencang, tak kuhiraukan lagi apa yang di belakang. Kedua senter pun aku hidupkan semuanya untuk membantuku melihat jalur. Dari arah depan, gemerlap lampu basecamp pun terlihat. Langkahku semakin kencang untuk segera tiba. Dan sampai akhirnya aku pun tiba. Segera aku lepaskan tasku dan duduk dengan nafas terengah-engah. "Kenapa kamu, Dar?" tanya Iwa. "Aku habis diliatin, Wan." "Liatin apa?" "Sosok." Aku pun mencari Mas Ridwan. Dan setelah bertemu dengan Mas Ridwan, dia aku ajak minggir untuk bertanya sesuatu. Mas kenal siapa Bowo?" tanyaku dengan serius. "Kenapa kamu tiba-tiba nanya itu?" "Semalam aku naik sama dia Mas, terus sampai mendirikan tenda bareng dia. Bahkan kita ngopi, cerita dan curhat Mas." "Lalu?" jawab Mas Ridwan dan disusul Iwan di belakangku. "Aku baru sadar Mas, di lehernya ada tali." "Tapi kamu gak diganggu kan? Kamu dinasehati dia?" "Iya Mas, dia cerita banyak." Dan hingga akhirnya Mas Ridwan bercerita bila memang Bowo itu adalah temannya. Dia juga warga di sekitar basecamp, sering membantu kala ada laporan pendaki yang perlu ditolong. Namun permasalahan asmara yang membuatnya frustasi. Wanita yang mau dinikahinya membatalkan pernikahan karena lebih memilih orang yang lebih kaya.
Kemudian Mas Bowo menjadi murung dan pendek akal hingga mengakhiri hidupnya di bawah pos 1. Jasadnya pun baru diketemukan setelah 2 hari pencarian. Dan di sana dia pun memegang kertas seperti wasiat yang inti kalimatnya, jangan ada yang mengikuti jejaknya. Mendengar cerita Mas Ridwan, aku pun tersentak. Semalaman aku berjalan dengan hantu, terdudukku di antara Mas Ridwan dan juga Iwan. Aku pun terdiam. Aku merasa seperti tertampar kala diberi nasihat olehnya. Setan selalu berusaha mencari celah di hati agar bisa terhasut dan menenggelamkan dalam dosa. Dan setelah sekian lama berbincang oleh Mas Ridwan, aku dan Iwan pun harus segera pulang. Dan saat aku hendak mengambil motor di parkiran, aku melihat Mas Bowo di jalur pendakian sembari memegang tali yang masih terikat di lehernya. Mas Bowo tersenyum ke arahku. Dari senyuman dan penampakannya, dia menunjukkan bila mengakhiri hidup itu bukan jalan yang terbaik. Bukan menjadi alasan putus cinta, sakit hati, atau kecewa terhadap kehidupan harus mengakhiri hidup. Semua halangan pasti ada celah untuk dilalui, dan semua kejadian pasti ada hikmah di belakangnya. Ambillah sisi positif dari cerita ini. Salam permistisan duniawi, salam lestari.